Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Alhamdulillah, tulabul kiram, fi hadal liqa nastami'a في هذا video أو YouTube. And then in this chance, I want to say welcome to a new semester. This is the first meeting with me in this video. Hopefully you can enjoy and understand what I will share about this material. Okay, as you see on the screen, because today's meeting we are going to talk about narrative text. Narrative text. Nah, there is the difference, perbedaan between antara recount text dan juga narrative text. Perbedaan yang pertama adalah kalau recount kan sama-sama lampau ya, tapi dia personal experience, artinya cerita nyata biasanya. Sejarah, sirah, gitu ya. Itu recount text. Ya, seperti kemarin yang telah kita pelajari gitu ya. Kemarin ke Pangandaran dan sebagainya. Narrative ini fiction. Ya, fiction atau sebuah fiksi atau hayalan. Ya, kalau recount text itu untuk menghibur dan juga memberikan informasi, ya mengambil ibroh dari hal itu. Kalau narrative hanya to entertain, ya, to entertain, ya, hanya untuk hiburan saja. Okay. So the first is, what is narrative text? Yeah. Here, narrative text is an imaginative story to entertain. Ya. Sebuah narrative text adalah sebuah kisah imajinatif. Ya, fiction bisa, fiction story bisa, imaginative story juga bisa. To entertain people, ya, untuk menghibur people. Kata persamaan sinonim from entertain is amuse, ya. To entertain or to amuse. Jadi naratif ini hanya sebuah cerita imajinasi untuk menghibur orang. Nah, a narrative text should answer some questions. Sebuah narrative text itu harus menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, who, siapa pelakunya di sana, where, di mana kejadiannya, when, kapan terjadinya, what happened with the characters, apa yang terjadi terhadap si orangnya, gitu ya, si pelakunya. Gitu ya. Nah, ini yang paling spesial, perbedaan naratif juga recount. How did the character overcome the problem? Bagaimana karakter pelaku overcome, mengatasi, handle the problem. Naratif ini selalu ada complication atau problem. Biasanya ada climax-nya atau klimaksnya. There is climax, gitu ya. Nanti kita akan bahas di generic structure. Ini yang membedakan juga dengan recount text. Kalau recount text mungkin ada problem, mungkin tidak. Tapi kalau narrative ini it should be, ya, akan ada sebuah problem, komplikasi, complications, atau bahkan ada climax-nya. Nah, yang lain adalah good values. Ya, ini bisa memberikan sebuah ibroh gitu ya, meskipun dari fiksi itu ada sebuah ibrohnya. Ya, good values of the story. Artinya nilai yang baik yang bisa diambil, ya, nilai moral, nilai agama maupun yang lain. Itu tentang narrative text. Nah,
There's a lot of types of narrative text. Banyak sekali tipe-tipe, ya. There are a lot of types of narrative text. But here I'm going to share only 3 types of narrative text. Yang pertama, the first is fairy tale. Nanti kita akan jelaskan. Second is legend. Third is folklore, ya. Folklore, ya. And then the first, fairy tale, ya. Fairy tale usually feature one-dimensional iconic character and setting, ya, such as peasant, witches, reality, or village forest. Gitu. Ini biasanya dimensinya cuma di tempat itu aja, gitu ya. Folktale itu seperti dongeng, gitu ya. Folktale seperti dongeng. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia seperti dongeng. Seperti mungkin Cinderella atau juga banyak gitu ya. Atau mungkin Malin Kundang in Indonesia, ya, dan lain sebagainya. Ya. While sementara fairy tales itu seringnya memposisikan orang yang baik itu melawan evil ones, orang yang jahat. Moral teaching is not necessary inherently in this story. Contohnya ada Cinderella, Snow White, Beauty and the Beast, ya. Beauty and the Beast ini dongeng gitu ya, Cinderella, Snow White, dan juga yang lain. Legend as concerned with the retelling of imaginary or real events, ya. They tell story about famous incident that happened in distant past. Ya, jadi legend ini biasanya fokus terhadap menceritakan kembali sebuah imajinasi atau khayalan atau juga kejadian yang mungkin nyata di zaman dulu, cuman kebenarannya masih dipertanyakan. Ya, they tell stories about famous incident, ya. Mereka atau narrative legend ini menceritakan sebuah kejadian yang terjadi di masa yang jauh lampau, gitu ya. Distant, jauh, ya, tidak jauh ya. Often, biasanya atau seringnya, it is not clear, ya, ini belum jelas whether the characters really existed. Ini kurang begitu clear ya, atau belum begitu benar ya, apakah memang orangnya ada atau tidak seperti Cinderella, seperti Nyoro Kidul, ya. Ini kan nggak ada ya sebetulnya. Mungkin seperti bahwa dulu ketika Dayang Sumbi gitu ya, sehingga menjadi Gunung Tangkuban Perahu gitu ya, lain sebagainya. Itu sebuah Jaka Tingkir, ya, itu kan sebuah legend. Legends often have bits added to them over the years as they told and retold. The original author may not be known because the story has been shaped by many people over time. Nah, karena emang legenda ini kan biasanya dari mulut ke mulut, kadang ada yang ditambahi, ada yang dikurangi, ini nggak clear gitu ya. Nah, jadi nggak tahu siapa yang pertama kali mencetuskannya, atau seperti Malin Kundang, Nyoro Kidul, ada Robin Hood ya, kalau misalkan di ini ya, vampir dan sebagainya, vampire ya. Folktale stories that are passed down from generations to generation. Folktale is a story passed on by word on mouth rather than by writing or loose part modified by successive retellings before being written down or recorded. Biasanya ini by word or mouth rather than by writing. Ini biasanya dari mulut ke mulut dongeng gitu ya. Tangkuban Perahu, Toba Lake, Timun Mas. Agak beda dengan legend ya.
Ini biasanya diceritakan gitu. Ya hampir sama-sama mirip lah. Legend sama-sama mirip. Nah ini generic structure-nya. Pertama ada orientasi dulu, dia pengenalan dulu di mana dan sebagainya. Lalu pasti dalam sebuah narrow text itu akan ada sebuah complication, masalah. Ya akan ada problem gitu ya. Nah biasanya di sini kalau di sumber yang lain ada climax di sini, puncak masalah. Setelah itu ada resolution atau pemecahan masalah. Lalu juga ada reorientation. Biasanya di sini the writer gives the moral value, the good values here ya, moral value, religious value dan lain sebagainya ya, tentang cerita yang ada di orientation, complication, atau resolution. Nah, orientation itu talk about who were involved in the story, when and where. Ini tadi menjawab who, when, and where. Siapa yang terlibat dalam story itu, and then kapan, and then where, di mana tempatnya. Complication, a problem arises, followed by other problems. Sebuah problem arises, muncul, yang diikuti oleh problem yang lain. Itu ya. Nah, biasanya kalau dalam sumber yang lain ada setelah complication ada climax ya atau klimaks. Jadi klimaks sebuah problem. Sini ada resolution ya. Solution to the problem, solusi dari masalah. Nah, di sini reorientation consists of, terdiri dari moral values atau nilai-nilai moral gitu ya. Language features atau unsur kebahasaan yang ada itu past tense ya, bisa itu past perfect, bisa past simple, dan past continuous. Lalu juga adverb of time, ini keterangan waktu sangat ini gitu ya. Dan juga time conjunction seperti when, then, suddenly gitu ya, immediately dan lain sebagainya. Kita akan bahas. Okay, maybe that's all from listening ya. Thanks for attention. Maybe if you have questions, just text me ya via WA. You can call me also. Okay, maybe that's all from me. Thanks for attention. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.